Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat pada diri khatib dan jemaah sekalian agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema indahnya takdir Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suasana duka menyelimuti keluarga Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya yang bernama Hafsah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh suaminya Hunais yang syahid di perang Badar. Tentu saja Amirul Mukminin, tentu saja Umar bin Al-Khattab tidak mau istrinya berlarut-larut dalam kesedihan. Setelah masa iddahnya selesai, maka Umar bin Al-Khattab mendatangi sahabatnya Utsman bin Affan. Dia datangi sahabatnya Utsman bin Affan, wahai sahabatku, sesungguhnya Hafsah suaminya sudah meninggal dunia, syahid di perang Badar. Jika engkau berkenan, maka aku akan menikahkan Hafsah dengan dirimu. Dijawab oleh Utsman bin Affan, berilah saya waktu berfikir 3 hari, setelah itu saya akan memberikan jawaban. Setelah 3 hari datanglah Umar bin Khattab menemui Utsman. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mohon maaf, untuk saat ini saya belum terfikir untuk menikah. Dan ternyata Utsman bin Affan ini baru ditinggal oleh istrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka datanglah Umar bin Al-Khattab kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, kalau engkau mengkehendaki, maka aku akan menikahkan anakku Hafsah dengan dirimu. Tapi berbeda dengan Abu Bakar Siddiq. Beliau hanya diam saja. Tidak menjawab iya, juga tidak menjawab tidak. Dengan jawaban seperti ini, didiamkan seperti ini, Umar sangat kecewa. Bagaimana mungkin seorang sahabat yang sangat dekat dengan dirinya, ketika ditawarkan anaknya, dia hanya diam, tidak memberikan jawaban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan dinikahi oleh seseorang yang lebih baik daripada Utsman. Mendengar ini Umar termenung. Dan seketika itu juga wajahnya bergembira. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari kemudian maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminang menikahi Hafsah. Betapa bahagia hati Umar, betapa bahagia hati Hafsah
yang dulunya sedih sekarang bergembira karena anaknya menjadi ummahatul mukminin, salah satu dari ibu orang-orang yang beriman, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapat mengambil 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah indahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya adalah yang terbaik. Bagaimana Umar bersedih, bagaimana Hafsah bersedih. Umar menawarkan anaknya kepada sahabat-sahabatnya tapi ditolak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang yang beriman, ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik baginya. Kalau saat ini ada yang kesulitan dalam ekonomi, bersabarlah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik. Kalau saat ini ada yang sakit, maka bersabarlah, berusahalah. Kenapa? Karena usaha tersebut adalah bagian ikhtiar. Kalau saat ini ada yang belum dikaruniai keturunan, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dibandingkan dengan diri kita. Ini yang pertama. Hendaklah kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah besarnya perhatian Islam terhadap agama dan akhlak dalam memilih pasangan hidup. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang muslim, seorang mukmin menjadikan agama adalah barometer kehidupan seseorang. Ketika Umar ibn al-Khattab diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menantunya yang meninggal, kemudian Umar ibn al-Khattab mencarikan pasangan, maka yang dicari barometer pertama adalah agamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau agama yang menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang, maka akan kokoh. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba'ah, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazbar bizatid din taribat yadak. Hendaklah seseorang dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ketika agama seseorang kuat, agama seseorang baik, ujian apapun dia pasti insya Allah akan lolos. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya agama menjadi barometer dalam berkeluarga. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memperhatikan agama anak-anak kita? Kenapa kita harus perhatikan agama anak-anak kita ini? Karena ketika kita nanti pada masanya kita akan menjadi tua semuanya. Dan nanti pada masanya kita akan meninggal dunia. Dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya seorang ayah yang sangat memperhatikan pendidikan agama anaknya. Ketika anaknya menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, maka anak ini akan menjadi amal jariyah untuk kedua orang tuanya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin
jariyatin au ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh dia akan bangun di malam hari, dia akan mengangkat kedua tangannya mendoakan ayahnya, ibunya yang sudah di dalam kuburan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, yang terakhir. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari kisah ini adalah menjadi pribadi yang amanah dan mampu menjaga rahasia. Beberapa hari setelah pernikahan Rasulullah dengan Hafsah, Abu Bakar Siddiq mendatangi Umar ibn Khattab. Wahai saudaraku, sepertinya engkau marah dengan responku ketika engkau menawariku Hafsah. Ketahuilah wahai saudaraku Umar, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menikahi Hafsah kecuali aku mendengar Rasulullah menyebut nama Hafsah. Dan aku tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah. Subhanallah. Jadi Abu Bakar Siddiq diam ketika dijawab oleh Umar karena dia khawatir ketika dia menjawab akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Ini bagian orang yang beriman, jemaah. Dan tanda orang yang beriman adalah ayatul munafikin salasah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda yang ketiga adalah orang yang munafik adalah kalau dia diamanahi dia berkhianat. Mafhum mukhalafahnya, orang yang beriman dia tidak akan berkhianat. Orang yang beriman tidak akan menyebarkan rahasia yang saudaranya percaya dan mengamanahkan rahasia tersebut kepada dia. Seorang suami tidak boleh menceritakan rahasia istrinya. Tidak boleh istrinya dijadikan candaan-candaan. Padahal itu adalah sesuatu yang harus dirahasiakan. Dan seorang istri tidak boleh menceritakan rahasia tentang suaminya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman sosial media ini, ketakwaan sangat perlu sekali. Ketika seseorang memegang handphone, dia menulis sesuatu, maka pastikan tulisan tersebut ada ketakwaan di dalamnya. Jangan sampai dia menulis sesuatu menyebarkan rahasia saudaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kisah Umar bin Khattab ini kita ambil pelajaran, menjadi hikmah bagi kita agar kita berbaik sangka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah untuk hambanya pasti yang terbaik. Dan yang kedua, kita jadikan agama menjadi barometer dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, hendaklah kita menjadi pribadi yang amanah dalam menjaga rahasia baik diri kita, keluarga kita, ataupun teman-teman kita dan jemaah kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في غزة. اللهم انصر مجاهدين في غزة. اللهم انصر مجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر مجاهدين في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بلدان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم لذكر الله أكبر.